Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Bila kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika hari ini dengan kondisi yang sehat dan fit, semangat hari ini ya. Baik, seperti biasa kita akan memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Kak Alia ya. Oke, silakan Alia untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mengikut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alia untuk memimpin doa hari ini. Semoga kegiatan berdoa tadi bisa menambah ilmu kita dan materi-materi pelajaran yang akan kita terima itu bisa kita terima dengan baik, ya. Oke, baik, saya mau bertanya dulu, siapa yang tidak turun hari ini? Ada yang tidak turun hari ini? Ada ya? Siapa namanya? Oh iya, oke. Alasannya kenapa, Nak? Oke, dan keterangannya ya. Apa lagi? Oke, sakit ya? Oke, semoga kalian yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa bersama kita ya. Oke, sekarang saya mau ngecek dulu buku yang kalian bawa. Saya tidak mau ya di atas meja kalian itu tidak ada buku matematikanya atau matematika dan tidak ada buku matematika di atas meja kalian. Coba tolong diangkat buku matematikanya. Ya, oke, bagus, good. Ya, good. Ya, oke. Pokoknya selain buku matematika harus disimpan ya. Iya, oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi translasi. Translasi artinya pergeseran. Apakah sudah pernah tahu sebelumnya materi translasi atau arti translasi? Belum tahu ya? Ya. Sebenarnya kita tuh sudah tiap hari itu selalu melakukan translasi atau pergeseran atau perpindahan juga bisa disebut perpindahan ya. Ya, selama kita manusia, selama kita hidup, kita selalu melakukan perpindahan. Bergerak ke kanan itu juga termasuk translasi. Maju ke depan itu termasuk translasi ya. Nah, kegiatan kalian juga sama, misalnya dari rumah ke sekolah, sama juga saya juga dari rumah saya ke sekolah itu juga termasuk translasi atau perpindahan atau pergeseran. Cuma bedanya titik awal kita berbeda. Titik awalnya yaitu rumah kalian dan titik awal saya, Bapak, itu di rumah saya. Cuman titik akhir kita adalah di sekolah, ya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan translasi. Oke, ada yang tahu lagi contoh translasi misalnya dari mana dan mau kemana gitu? Coba ada yang bisa maju, bisa tentukan. Siapa yang bisa maju? Kritik coba. Dari mana ke mana misalnya? Aja. Dari rumah ke sekolah itu sudah tadi. Si Regina, coba Regina. Contoh translasi yang pernah kamu lakukan, misalnya dari mana ke mana. Itu sudah. Yang lain? Oh iya, betul. Matahari
Terus ya terbit, tenggelam. Nah, itu juga termasuk translasi atau pergeseran. Oke. Oke, jadi sebenarnya translasi itu pergeseran ya. Kalau misalnya kita lihat itu badan kita atau titik atau bentuk translasi itu tidak ada perubahan. Yang berubah adalah posisinya, ya. Perpindahan tempat itu berarti dari posisinya, ya. Bisa juga kita menganalogikan kalau misalnya kita melakukan translasi atau pergeseran perubahan itu perpindahan dari hal-hal yang baik ke hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya dalam hal belajar, misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu juga termasuk pergeseran atau perpindahan, ya. Semua perpindahan adalah sesuatu yang baik, ya. Itu dari sikap atau kemampuan atau apa sih, ya, sikap, kemampuan, dari ilmu juga. Kalau harapannya sih harus lebih baik lagi daripada hari ini, ya. Baik, yang mau tanya. Oke, sekarang kalian lihat di depan itu ada gambar apa? Ya, iya, oke. Jadi seorang murid yang mendorong meja, ya. Nah, di sini juga salah satu contoh translasi, yaitu perpindahan meja dari titik awal ke titik akhir, ya. Saya yakin juga kalian juga sering melakukan kegiatan ini, ya. Misalnya pada saat bersih-bersih, jaga piket, misalnya ada yang melakukan main pusing ke atas meja, itu juga termasuk translasi. Artinya dari posisi bawah ke posisi atas, artinya dia mengalami kepindahan cepat, ya. Kalian juga, saya yakin juga pernah juga melakukan dorong meja, ya, pernah, ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan dorong meja, itu juga termasuk translasi. Seperti ini, ya. Oke. Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Ya, ya, betul, ya. Ya, oke. Kemudian gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Oke. Tadi sudah menyebutkan contoh-contoh atau pengalaman kalian berhubungan dengan transaksi, ya. Maka dari itu kita akan belajar materi transaksi. Ada tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajarannya, ya. Coba satu orang saya minta tolong membacakan di sini aja di kursinya aja. Siapa, ya? Gilbert? Gabriel. Oke, silakan, lah. Kalau dibacakan tujuan pembelajarannya, ya. Pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran tentang model pembelajaran problem based PC dengan menggunakan pendekatan desain titik TP Afrika, siswa diharapkan mampu satu menjelaskan definisi translasi dengan benar, dua menentukan bayangan dan lawan yang dikenai translasi pada bidang koordinat, dan empat, tiga menggambar dan menentukan bayangan fisik dan bangun translasi secara benar, empat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang translasi. Ya, terima kasih, nak. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa, harapannya bisa, ya, menguasai materi ini, berarti kalian sudah bisa menyelesaikan, memahami materi untuk hari ini, ya. Oke, saya jelaskan dulu. Metode atau model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Itu seperti apa sih, gitu, ya? Nah, jadi nanti kalau ada suatu masalah, kalian tidak dikasih tahu caranya seperti apa, tapi kalian harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, nanti cara menyelesaikannya bisa saya memberikan kalian angka, ya, gambar kerja kelompok. Itu salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah, ya. Kemudian menggunakan pendekatan saintifik itu berarti ada hubungannya dengan ilmiah, ya. Nah, jadi nanti pendekatan saintifik di sini kalian bisa mengikuti, tanya jawab sama temannya. Kalau misalnya kalian tidak tahu, bisa bertanya sama sebelahnya. Kemudian bisa juga misalnya kalian buka buku pelajaran, kemudian bisa juga buka internet, atau misalnya kalau kalian tidak tahu sama sekali, tanya kita bisa tanya sama bapak, ya. Nah, itu termasuk pendekatan saintifik.
Kemudian pendekatan TPACK. TPACK itu adalah singkatan dari teknologi, pedagogi, konten dan knowledge ya. Nah, di situ berarti ada hubungannya dengan teknologi. Seperti contohnya di proyektor. Proyektor yang kita pakai itu salah satu contoh dari teknologi ya. Kemudian laptop yang kita gunakan juga termasuk teknologi. Jadi dalam pembelajaran kita sudah menggunakan teknologi ya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya sedikit ya tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, pertanyaan saya cuma dua ya. Yang pertama, apakah kalian tahu tentang polingan kartesius? Tahu ya? Tahu apa itu polingan kartesius? Oke, berupa garis-garis ya. Ya, garisnya ada berapa? Ada dua, ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, posisi sumbunya di mana? Ke atas, ya, vertikal, ya. Kemudian sumbu X berarti posisinya di horizontal atau mendatar, ya. Kalau kita bisa analogikan lah ya, polingan kartesius itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya sumbu Y. Sumbu Y itu kan geraknya vertikal ya. Nah, berarti vertikal itu kan berarti dia ke atas. Berarti ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan kita. Ya, jadi kita harus berhubungan baik dengan Tuhan kita. Itu berarti sumbu Y-nya. Kemudian disebut X. Sumbu X itu kan mendatar ya, horizontal ke kiri dan ke kanan. Nah, itu bisa kita analogikan hubungan baik kita dengan sesama manusia, misalnya dengan teman kalian, kemudian dengan warga sekitar kalian, adik kalian dan keluarga kalian. Ya, itu bisa segera motivasi buat kalian, gitu ya. Bahwa semua X dan sumbu Y itu bisa kita analogikan seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bangun datar. Bangun datar, ada yang tahu artinya? Bangun datar, apa sih apa aja sih bangun datar itu? Oke, betul, persegi. Apa lagi? Persegi panjang. Apa lagi? Trapesium, betul. Jajar genjang. Lingkaran masuk enggak bangun datar? Masuk ya. Lingkaran juga masuk ya. Jadi bangun datar itu adalah permukaan yang datar. Dia cuma ada dua dimensi, yaitu panjang dan lebar aja. Ya. Nah, itu berarti kalian sudah tahu apa itu polingan kartesius dan apa itu bangun datar. Semua sudah tahu contohnya ya. Karena memang sih kalau pengertian itu memang kadang kita tahu bentuknya, tahu contohnya, tapi untuk merangkai kata-kata menuju ke pengertian itu sendiri kadang kita memang agak susah ya. Yang penting kalian sudah tahu bangun datar itu seperti apa, polingan kartesius itu seperti apa. Cuman ya harapan saya sih kalian juga sudah tahu materinya, pengertiannya gitu ya. Oke, jadi kalian sudah tahu polingan kartesius dengan bangun datar. Selanjutnya saya mau tanya nih, gambar apakah ini? Oke, gambar pertama ini gambar apa? Iya, perosotan. Ya, ada seorang anak yang lagi bermain perosotan. Bahasa kalian memang perosotan ya? Iya, sama saya juga perosotan itu main perosotan ya. Nah, oke, hubungannya dengan transaksi apa? Perosotan itu hubungannya dengan transaksi apa? Berarti mengalami pergeseran, ya, pergeseran atau perpindahan. Perpindahannya berarti dari atas ke bawah. Itu dari translasi ya. Dengan menggunakan perosotan juga termasuk perpindahan juga. Kemudian selanjutnya ini gambar apa? Ya, oke, itu gambar sedang berjalan ya. Nah, di situ ada yang berjalan maju, ada yang berbalik arah. Tapi sebenarnya dia jalannya maju semua ya. Nah, itu juga termasuk contoh translasi atau perpindahan ya. Otomatis kalau berjalan kan semua dari titik awal ke titik akhir, di mana tujuan dia berjalan itu disebut titik akhir ya. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Ya, catur ya, papan catur. Di sini ada nggak sih yang ahli catur? Geral, oh Geral ya. Geral oke ya. Oke, jadi kalau papan catur gimana cara pergeserannya atau perpindahannya? Dengan cara mengangkat, ya mengangkat ini ya di caturnya ya. Biji atau apa sih buat catur? Ya. Buat
di situ ada macam-macam tuh, ada kuda, ada benteng ya, ada raja, itu masing-masing ada aturannya, ya, ada aturannya masing-masing. Oke, kalian sudah dari sini sudah terbayang tentang transaksi seperti apa? Atau pelajaran apa yang kita akan pelajari itu sudah tahu ya, ada bayangannya ya? Ya, yang jelas transaksi itu adalah pergeseran dari titik awal ke titik akhir. Oke. Kalau kalian sudah tahu ada sedikit bayangan tentang transaksi, maka saya akan mengasih masalah. Nah, masalahnya yaitu ada di LKK-nya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin kalian membentuk kelompok lagi, ya. Jadi kelompoknya ini berbeda dari yang sekarang. Kalau sekarang kan tadi kalian asal duduk aja, gitu kan, asal datang duduk, gitu kan, sesuai dengan teman-teman yang kalian sukai, yang kalian hafal, gitu ya. Nah, sekarang saya maunya kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah saya atur, ya. Oke, ini kelompoknya. Tunggu sebentar. Abdul Rahman, Alian, Nagibala, Abdul Farisa, Arnoldus, Galavita itu ada di kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Ya, tunggu dulu, jangan dulu, saya sebutkan dulu. Kemudian kelompok 2 itu ada Gabriel, Gerald, Hikma, Jessica, Levia, dan Maldi. Kemudian kelompok 3 ada Adianta, Nada, Nur Anissa, Raditya, Regina dan Tiara, ya. Kelompok 4, Sabiezel, Kristidela, Christian, Dani, Evelyn, Fidelis, dan Yongki, ya. Kemudian kelompok terakhir, Resha, Rivaldo, Revanya, Rizal, Salma, dan Selin. Oke, silakan kalian mobile atau berubah posisi duduk kalian sesuai dengan kelompok kalian, ya. Jadi kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Oke, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Waktunya yang posisi ya. Tinggal duduk posisi aja. Oh iya. Oke. Yang bisa satu, segmen lagi satu, ini 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, harapan saya kalian bekerja sama ya dengan teman kelompoknya ya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah berada di kelompoknya semua. Nah ya. Oke. Sebelum saya bagikan LKK-nya, saya akan ulang dulu lebih dahulu ya. Oke, di sini ada pengisian nama kelompok ya. Nama kelompok kalian tulis semua teman kalian dalam satu kelompok, dan saya harap satu kelompok itu ada nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ini kelompok cerdas, misalnya. Kelompok 2 kelompok jenius. Kelompok 3 misalnya kelompok terampil. Nah, itu ide saya ya, tapi kalau kalian mau ganti juga boleh. Misalnya mau apa, terserah kalian ya. Misalnya grup Oreo misalnya. Kenapa Oreo? Karena saya suka Oreo, semua suka Oreo gitu kan. Nah, boleh. Atau misalnya kopi kenangan misalnya, karena saya sering sering nongkrong di kopi kenangan misalnya, boleh ya. Jadi kalian boleh atur nama-nama kelompok kalian. Jadi saya cuma sebagai ide aja supaya kalian tuh contohnya ada gitu sebagai nama kelompok ya. Kalian boleh tulis nama kelompoknya. Kemudian di sini ada indikator salah satu pekerjaan ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah mengisi titik-titik yang ada di sini ya. Nah, semuanya diisi yang lengkap ya. Kalian diskusikan sama teman kalian, buka buku kalian untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang tidak tahu, misalnya teman kalian ini tidak tahu nih cara mengisinya atau jawabannya seperti apa, kalian boleh bertanya sama bapak ya, dengan cara angkat tangan terlebih dahulu. Nanti saya akan datang ke kalian ya. Nanti saya akan datang ke kalian menanyakan pertanyaannya, tapi saya juga tetap keliling ke kelompok-kelompok kalian ya.
Baik, saya akan minta perwakilan satu orang untuk mengambil kelompok ini, lembar kerja kelompoknya. Satu orang maju, silakan. Oke, Gabriel. Ini Gabriel. Ada Evelyn. Ini Rizal. Ya. Oke. Oke, sudah dapat semua belakangnya ya? Oke, sekarang saya kasih waktu dulu untuk menuliskan nama-nama teman kelompoknya. Ya? Oke. Tulis dulu nama teman kelompoknya. Oke. Yang tidak turun itu di apa aja? Tetap ditulis tapi diminuskan. Nah, artinya dia tidak di dalam kelompok itu gitu kan? Ya, diminuskan aja. Terus semua yang ada di sini berarti dia termasuk kelompok kalian, tapi nanti saya minuskan, diminuskan aja. Berarti dia tidak ada di kegiatan itu. Ya? Ya, good. Ya. Ya. Sudah? Saya tanya lagi, apa kalian sudah paham cara mengisi lembar kerja kelompoknya? Sudah paham ya? Oke, jadi intinya kalian diskusikan, kalian baca betul-betul perintah dari lembar kerja kelompoknya tersebut, kalian baca, kemudian kalian diskusikan sama teman kalian, kira-kira jawaban yang betul seperti apa, gitu ya? Nah, harus dijawab semuanya, ya, yang diskusi itu harus bisa semua, ya. Oke, sudah tulis nama kelompoknya ya? Ya, Pak. Oke, nama kelompoknya, terus nama kelompoknya yang betul-betul itu tulis juga. Misalnya kelompok cerdas, jenius, dan lain-lain itu tulis di atasnya, ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi sama-sama kelompoknya. Oke, sekarang kita mulai waktu untuk diskusi. Oke, silakan, Mas. Dikasih yang ya, pakai tembak di HP ya. Ya, boleh buka buku. Jadi dibaca dulu. Perhatikan ya, kalian baca di sini. Biar yang pegang pada awal, yang baru. Mereka bisa tapi tidak sampai yang begitu yang memindahkan dan apa? Ya. Ya, boleh buka buku. Kan ya? Oke. Oke, menit saya lanjutkan jawabannya seperti apa? Supaya
Ada masalah? Tidak ya? Itu dilihat betul-betul untuk titiknya, ya, posisi titiknya, terutama yang nomor 4. Nomor 4 itu dilihat betul titik awalnya di mana, kemudian kalkulasinya berapa. Kalau kalian bisa jawab bayangannya, ya. Ada masalah? Tidak ada ya, aman ya, aman ya. Ya. Betul-betul arahnya. Perhatikan juga arahnya ya. Kalau misalnya positif kemana, kalau misalnya negatif arahnya kemana, ya. Ya kalau kita tunggu Y kan, dia mana kalau positifnya, negatif mana arahnya. Kalau tunggu X, positif dan negatif juga arahnya kemana ya. Jangan sampai salah, karena berbeda antara yang positif dan negatif. Kedua Y-nya arahnya berbeda. Karena kalau sudah berbeda posisinya, itu juga bisa titiknya salah, ya. Oh iya, tadi pada saat proses perpindahan tadi, menuju ke kelompok kalian yang baru itu juga termasuk contoh translasi lah ya. Iya, jadi kalian dari semula berada di sini, kelompok ini pindah ke kelompok yang sudah saya bagi tadi. Nah, itu juga termasuk contoh translasi atau penggeseran ya. Kalau ada masalah, angkat tangan, nanti jangan kemana-mana. Ya.
Nilai yang tampilan dari ini ya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, dan saya bisa melihat nih, saya di sini bernilai juga, ya, saya lihat keaktifan kalian dalam kelompok itu seperti apa. Jadi akan lebih sederhana ya. Nah, aman ya. Oke, kita ada apa ya? Itu masih berupa pemahaman kalian tentang ya. Apa sudah mulai masuk ke keterampilan kalian tentang layanan dari suatu 2 menit lagi. Jadi jelas, seperti di kerja kalian itu harus di mana ya? Kita lihat, ya lihat. Ya karena masuk dampak dari pasien yang lakukan dilihat titiknya. Gimana? Dan 4 3 ditarik titik-titik yang satu itu mana? Satu S-nya, satunya, Y-nya juga satu, ini ada koma satu, X-nya satu, Y-nya satu. Semua masuk sudah mas? Kamu satu. Oh ya, saya mau tanya dulu nama kelompoknya apa? Kelompok satu apa nama kelompoknya? Apa ya? Kelompoknya. Oke, kerja keras. Apa sih alasannya kalau dikasih nama kerja keras?
Oh, kerja keras dalam mengerjakan ini ya. Tugas ini ya, materi. Kerja keras banget ya. Oke. Mungkin tidak fisiknya, tapi otaknya. Kerja keras dalam bentuk pemikirannya. Oke, good. Ini lagi kelompok 2. Saya mau tahu kelompok ini namanya apa? Smart. Smart. Oke. Karena harapan ini semuanya kita smart gitu ya. Oke, good. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 apa nama kelompoknya? Mana? Gacor. Gacor. Apa? Jangan gacor itu balik dari gopar. Gopar itu bocah. Oh, itu harus besar dari gacor gitu ya. Tapi kita bisa ya. Gacor, smart, kemudian ini kerja keras. Apa dengan pikiran? Apa kelompoknya? Gak ada on-nya, mana aja ya? Oke. Jadi tidak ada nama. Ya, ya. Oke, kalau 4 tambah 9 on-nya. Ayo siapa? Faldo, kelompoknya Faldo. Tanpa suara. Oh, tapi miring. Boleh. Kalian miring ya. Pemilih boleh miring, tapi jangan miring. Ya? Oke, jadi saya ingat lagi kerja keras, smart, gacor, ini nonem, ini topik, ya, oke, good. Apa? Kan kesukaan kalian mengatur nama kelompok kalian seperti apa ya kan? Ya, tapi kan itu kekompakan ya, hasil kesepakatan kalian. Kalau misalnya namanya itu harus ini gitu ya, dan itu memiliki makna masing-masing ya. Oke, tinggal 30 detik lagi. Harapannya sudah ditulis semua jawabannya ya. Jadi itu harus ya, kelompok kerja keras sudah. Kerja keras sudah ya. Oke. Smart, tinggal berapa lagi? Satu, oh ya. Sedikit lagi tinggal. Oke. Kelompok gacor sudah. Oke. Nonem, kelompok nonem sudah. Oke, dikit lagi. Kelompok topi miring. Oke, good. Oke. Ini sudah sampai posisi lah ya. Oke, jadi waktu untuk berdiskusi saya anggap sudah selesai. Jadi sekarang waktunya untuk presentasi, ya. Nah, presentasi di sini karena di situ soal bekerja kelompoknya itu ada 4, ya. Jadi maunya saya gini, kalian tidak usah kalian mau nggak sih maju ke depan? Enggak, di depan di meja kalian aja ya. Oke, boleh. Meja kalian, tapi posisinya harus berdiri ya. Jadi para yang presentasi berdiri mewakili teman-temannya, ya. Nah kemudian teman yang lain kalau misalnya beda jawaban, ada pendapat yang berbeda, boleh bertanya atau misalnya menyanggah jawaban dari kelompok lain, ya. Bisa ya? Misalnya jawaban kalian ini misalnya nomor 1, kok jawaban saya begini, kok jawaban mereka begini, gitu kan? Nah, jadi kalian minta sebenarnya jawaban yang sebenarnya itu apa, gitu ya? Tapi kalau misalnya kalau sudah sama jawabannya berarti ya sudah, nggak usah lagi menyanggah atau meminta pendapat lagi, gitu ya? Oke, jadi saya maunya kelompok 1 jawab soal nomor 1, kelompok nomor 2. Kelompok 2 gini deh. Siapa yang mau kelompok 1, kelompok 2 apa ini? Smart, kelompok smart jawab nomor 1. Kelompok gacor, apa?
Aduh, unik sekali nama kelompoknya. Gacor. Nah, kelompok gacor itu jawab nomor 2. Kelompok nonem itu jawab nomor 3. Nah, kelompok kelompok kerja keras jawab soal nomor 4 karena soalnya lumayan banyak, besar, dan dia kan kerja keras nih, ya. Setelah kerja keras berarti kan dia juga punya semangat yang besar berarti ya. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, jadi saya persilakan untuk kelompok smart untuk membacakan hasil diskusinya untuk soal nomor 1. Siapa yang membacakan? Tinggal dibaca aja, nak. Oke. Ya, oke. Siapa mau membacakan? Gabriel. Oke. Oke, sama-sama aja, nak. Ya. Baca soalnya ya. Oke, silakan. Nah, perhatikan yang lain ya. Yang lainnya kalau misalnya jawabannya kalian berbeda, boleh menanyakan jawabannya ke teman kalian. Oke, boleh nak jawaban dulu. Manakah kamu bermain akhirnya bermain catur? Ketika memindahkan buah catur, maka posisi buah catur tersebut akan berpindah dari posisi awal posisi yang baru. Dari permainan catur tersebut dapat didefinisikan translasi pergeseran merupakan transformasi yang menggunakan titik atau bangun dengan cara menggeser dengan jarak dan arah tertentu. Bangun yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, namun hanya mengalami perubahan posisi. Oke, terima kasih. Kita dulu kelompok lain ada yang berbeda nah jawabannya. Tadi kelompok A menjawab bahwa transformasi itu adalah memindahkan titik atau bangun. Apakah betul atau tidak? Jawaban kalian sama tidak? Sama ya? Iya, oke. Sama ya, tidak ada yang berbeda. Ada ya? Kemudian lanjut lagi dengan cara apa? Menggeser. Jarak dan arah. Oke, yang digeser itu jarak dan arah tertentu. Sama nggak jawaban kalian? Sama ya? Iya, oke, lanjut. Yang mengalami perubahan tidak mengalami perubahan. Bentuk dan ukuran namun hanya mengalami perubahan posisi. Oke, jadi yang mengalami perubahan itu adalah perubahan posisinya aja. Bentuk dan ukurannya tidak ada yang berubah. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang berbeda pendapatnya dengan kelompok smart? Ada ya? Sama semua jawabannya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok smart. Oke, terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya kita maju ke soal nomor 2 yang akan dibahas atau dibacakan oleh kelompok Gocar. Gacor. Gacor. Saya Pak Aliasa. Oke, kita baca. Oke, silakan kelompok 2 yang lainnya perhatikan ya. Kalian perhatikan sekali lagi kalau ada yang berbeda misalnya bisa kalian sanggah atau misalnya minta pembenarannya seperti apa gitu ya. Oke, silakan kelompok gacor, gacor. Ya, oke. Berdasarkan hasil pada ilustrasi tes jawab dan berikut A. Apakah translasi yang menggerakkan yang ke arah atas bernilai positif atau negatif? Jawabannya positif. Oke, lanjut. B. Apakah translasi yang menggerakkan buah catur ke arah bawah bernilai positif atau negatif? Jawabannya negatif. Oke, lanjut. Apakah translasi yang menggerakkan buah catur ke arah kanan bernilai negatif? Jawabannya positif. Oke, lanjut. Apakah translasi yang menggerakkan buah catur ke kiri bernilai positif atau negatif? Jawabannya negatif. Ya, oke, itu tadi adalah presentasi jawaban dari kelompok gacor ya. Ada yang berbeda nah. Jadi menurut mereka itu catur yang ke arah atas itu bernilai positif. Sama enggak jawabannya? Yang A. Positif jawabannya. Sama, oke. Kemudian catur yang ke arah bawah itu bernilai negatif. Betul atau salah? Betul ya? Oke, sama semua ya. Ya, jadi jawaban yang B itu negatif.
Kemudian yang C. Yang C itu kalau misalnya arah kanan itu kelompok gacor jawabnya positif. Betul atau salah? Betul. Oke. Untuk yang terakhir yang B, yang bergerak ke kiri itu nilainya adalah negatif. Belum salah. So, sama semua lah jawabannya. Oke, ya. Dan ada yang berbeda gitu, misalnya semula jawabannya positif jadi negatif, negatif positif enggak ya? Sama ya? Oke, oke. Terima kasih buat kelompok gacor. Beri tepuk tangan buat kelompok gacor. Oke, lanjut kita bahas soal yang nomor 3. Kelompok nonem. Nonem. Oke, silakan dibacakan. Perhatikan papan dasar pada gambar di bawah. Jika AB adalah suatu transaksi yang mengarah ke titik ini dan A menunjukkan transaksi pada posisi berada dari berdasarkan pada kita maka menuliskan pemanggilan transaksi kan jatuh kuning pada jatuh hijau uang 7 kuning sejauh satuan tekan satuan kanan jadi sangat bilangan transaksinya adalah D terdekat 4 atau 3 atau 4,3. Oke, betul. Betul nggak nih? Betul ya? Oke, jadi itu posisinya catur tersebut bergerak dari awal ke akhir ya. Kalian lihat itu adalah catur yang kuning. Nah, kemudian jawaban kelompok nonem tadi 4 petak ke kanan, kemudian 3 petak ke atas. Ya, pergerakan caturnya tadi. Ya, maka transaksinya adalah 4-3. Sama semua jawabannya? Sama ya? Iya, jadi kalian lihat posisi awal caturnya di mana, kemudian posisi akhirnya di mana. Nah, kalau lihatnya bergesernya pasti ke kanan, kemudian ke atas. Berarti nilainya semuanya positif. Nah, jumlahnya berapa? Ke kanan itu sebanyak 4, ke atas sebanyak 3. Berarti 4 dan 3, 4, 3 ya. Oke, tidak ada masalah ya? Bisa ya? Oke, terima kasih buat kelompok nonem. Kelompok nonem. Oke, soal yang keempat. Nah, kita kasih kesempatan buat kelompok kerja keras. Karena kelompok keempat ini lumayan soalnya ya. Oke, silakan dibacakan lah. Ya, dibacakan di sini. Nah, kemudian nanti untuk yang ininya maju ke depan. Ya, nanti saya ada berikan gambarnya. Oke, sekarang perhatikan kelompok lain lah ya. Sesuaikan jawab kalian karena ini nomor 4 ini kalau kalian salah negatifnya atau positifnya itu berubah berbeda titik ya, dan itu berbeda titik berarti berbeda titik akhirnya karena berarti beda sama juga jawabannya ya. Oke, silakan kelompok kerja keras. Gambar dan tentukan koordinat hasil masing-masing segi 4 sejauh 6 jam bersama bawah. Koordinat titik A negatif 5,4, C negatif 2,4, C 1,1, C negatif 2,1. Tanyakan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jawab translasi 6 dan negatif 3. Koordinat titik A aksen dalam kurung negatif 5 tambah 6,4 tambah negatif 3 sama dengan A aksennya jadi 1,1. Koordinat titik B negatif 2 tambah 6,4 tambah negatif 3 aksen 4,1. Koordinat titik C aksen negatif 5 tambah 6 1 tambah negatif 3 aksennya 1, negatif 3. Koordinat titik C aksen negatif 2 tambah 6 1 negatif 3 C aksen 4, negatif 2. Jadi koordinat titik A aksen, D aksen, C aksen, dan D aksen adalah
1,1, 4,1, 1,-2, dan 4,-2. Ya, oke, sebentar dulu. Kita coba dulu jawaban kalian apakah sama dengan jawaban kelompok kerja keras? Sama ya? Ya, jadi translasinya itu adalah 6,-3. Ya, itu jawaban kelompok kerja keras ya. Nah, sekarang saya minta untuk kelompok kerja keras untuk mengaplikasikannya ke gambar di depan. Nah, ini adalah gambar soal yang tadi kalian salah satu perwakilannya maju ke depan untuk menentukan titik bayangan dari titik A, B, C, dan D. Ini nah. Ya. Oke. Sekarang sudah siap. Oke, selesai ya? Oke. Ini jawaban kerja keras, kelompok kerja keras. Nah, di sini dia sudah mendapatkan titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kemudian diterapkan di gambar depan ya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi di sini bentuknya tetap persegi, ya. Jadi tidak berubah bentuk, tapi dia berubah posisi atau jaraknya aja berubah ya, berbeda ya. Nah, ini bisa kita lihat hasil transaksi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau misalnya beda jawaban gitu dengan kelompok kerja keras? Ada ya, sama aja ya. Oke, oke sekarang karena semua soalnya ada 4 dan yang tadi yang presentasi itu ada 4 kelompok. Nah sekarang yang terakhir yang belum presentasi ada kelompok topi miring ya. Nah presentasinya apa? Presentasinya sekarang adalah membuat kesimpulan ya. Jadi tolong dibacakan kesimpulan dari presentasi yang ada. Ya, baca. Baca satu. Sudah kan ya? Kesimpulan sudah ya? Oh iya sudah. Oke, dibaca aja. Oke, silakan. A yaitu B berat kemudian jauh antara antara ini dan jauh ke bayangan Dengar nggak tadi? Saya diulanglah tapi yang jelas ngomongnya ya. Ayo dibaca lagi. Ayo Selin, dibaca nak. Ayo kesimpulannya adalah kesimpulannya masih di B X Y oleh sama dengan A, B yaitu berarti X, X, Y jauh A sejalan dengan X arah ke kantor atau ke kiri dan sejauh B bayangan titik B, X tambah A, X tambah B. sudah ya. Oke. Oke, itu dari kesimpulan dari kelompok topi miring ya. Jadi yang saya tadi kesimpulannya adalah jika ada transaksi
pergeseran di titik P X, Y sejauh A searah sumbu X dan yang B searah sumbu Y. Maka rumusnya adalah P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah Y. Ya. Oke, sekali lagi saya tanya ini LKP-nya sudah diisi semua, lembar kerja kelompoknya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kalau pelajarannya dikumpulkan kembali lembar kerja kelompok. Oke? Sudah? Ya, oke. Oke, terima kasih kerja keras ya, betul. Gabriel. Oke, semangat. Nanti Selin. Oke, Nada, terima kasih banyak. Kristi, ya. Terima kasih ya. Oke, sudah semua ya. Oke, jadi saya akan memberikan penguatan ya, penguatan pada kalian. Kita tunggu. Jadi translasi itu apa sih ya? Translasi itu adalah suatu pergeseran yang menggeser dari titik awal ke titik akhir ya, dengan proses tertentu. Di mana titiknya itu nanti X, Y, kemudian proses itu namanya translasinya ya. Nah, misalkan saya punya titik 0,0 ya, 0,0 kemudian translasikan oleh 2,3. Nah, nanti bayangannya akan menghasilkan titik 2 tambah 0, 3 tambah 0. Berarti bayangannya adalah 2,3. Ya, karena kan titiknya 0,0. Jadi bayangannya ya, titik awalnya ya bukan. Oke, sekarang saya mau kalian kita explaining dulu kan. Habis ini kan saya mau mengadakan lagi soal tes mandiri ya. Tes mandiri saya mungkin saya lihat sudah mulai lelah ya. Saya coba kalian ikutin saya. Oke, semua tangannya begini dulu. Ya, begini. Semuanya Gabriel, oke. Rivaldo, kamu ngantuknya Rivaldo ya. Oke, begini tangannya. Oke, kemudian ke sini. Ya, awas. Jangan sampai kena temennya, ya. Oke, kemudian begini. Ya, kemudian ke depan. Nah, gerak-gerakan. Nah, jadi sedikit agak rileks ke kemarin kalian ya. Oke, sudah mulai rileks rasanya ya. Oke, kalau sudah mulai rileks, berarti saatnya saya akan membagikan soal lagi ya. Ya, apa-apa. Ini untuk mengetahui apakah kalian selama pembelajaran tadi, apakah kalian menguasai atau memahami materinya atau tidak. Kemudian pada saat kerja kelompok tadi, apakah kalian ikut berdiskusi atau tidak, mengikuti materinya atau tidak ya. Kalau Pak ini soalnya cuma hari 3, kalian saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, ini kerjaan mandiri lah ya. Jangan panjang berdiskusi ya, sesuai kemampuan kalian aja. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ya, apa saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok pilih 1, 2, 3. Oke ya. Oke, sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas mandirinya ya. Oke, silakan. Jangan lupa tulis nama kelas 9G hari ini tanggal 13 Desember 2023 ya. Jawabannya kalian tulis di samping boleh, di bawah boleh. Kalau misalnya ada jawabannya agak panjang, boleh di lembar belakangnya sini ya.
Oke, itu sepertinya agak panjang sih soal nomor 3 ya. Karena itu soal host. Jadi soal host itu kalian baca baik-baik soalnya, kemudian kalian pahami dan kemudian kalian jawab. Nah, sambil kalian kerjakan, saya akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Nanti ada rewardnya. Nah, saya akan kasih reward. Rewardnya apa? Ya, jadi ada sesuatu yang saya berikan buat kalian. Oke, kerjakanlah. Bukan disilang, nah itu jawab. Kalian jawab, kalian uraikan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Nomor 1 itu apakah makasih atau tidak, jawab kalian ya atau tidak, tapi kasih penjelasan ya. Aldo punya ya. Aldo tidak. Ya. Kasih di sini. Ini kan bernovel ini. 2 satuan kayak gini, 4 satuan. Ini berarti negatif. Kalau ke bawah itu negatif. Ya sampai dua jadi positif. Ini paling negatif. Dapat langkah yang tadi ya ketahuan ketahuannya kan nanti memang sama ya. Oke. Betul mau kalau ya gacor aman gacor kalau gacor smart ya oke aman jelas
Satu menit lagi. 1 menit lagi, setelah selesai kumpulkan ya. Nanti saya menilai sesuai dengan apa yang kalian isi. Ya. Jadi berbeda antara kerja kelompok sama individu ini ya. Untuk kerja kelompok nanti nilainya berdasarkan satu titik untuk kelompok itu. Misalnya kelompok kerjasama kerja keras misalnya dapat nilai 80. Berarti semua titik itu nilainya 80 ya. Misalnya kelompok smart dapat nilai misalnya 95 misalnya ya. Berarti semua tim dari 95 itu dari kelompok smart itu dapatnya 95 ya. Nah untuk individu itu berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Kalau kalian tidak isi ya berarti tidak isinya. Kalau ada isiannya itu ada poin-poinnya ya. Jadi misalnya kalian isinya dengan menggunakan cara. Nah cara-caranya itu tahap-tahapannya itu prosesnya itu ada nilainya sedikit ya. Meskipun kalian tidak jawab pada utah, tapi ada nilainya berdasarkan proses atau langkah-langkah yang telah kalian isi di lembar jawaban kalian. Oke? Oke. Waktunya sudah habis. Ya, oke. Selesai harus dikumpulkan. Yang penting namanya ya. Nama sama kelas ini tulis ya. Khawatirnya nanti ada gugur malah itu nama lain. Ya kan? Karena kalau tidak ada namanya. Boleh perwakilannya aja ke depan. Siapa? Selin, tolong Mas Selin, berikan Paldo, Indal. Teman-teman. Sabar. Ya, oke, sini. Oke, terima kasih. Kenapa hasil penjagaan mau meningkatkan kita? Jadi ya, itulah maksudnya ya. Terima kasih Gabriel. Saya kelompok gacor. Ya. Ya, terima kasih dari Kristi ya, Kristiela ya. Ya, oke. Ya, boleh. Ayo, perwakilannya kelompok gacor. Kumpul seadanya kenapa? Kenapa? Seadanya aja. Oke. Nah ini makasih. Ya oke. Kalau sudah melakukan evaluasi ini ya, sekarang kita saatnya untuk refleksi. Refleksi ini bukan yang pijat-pijat ya. Refleksi ini tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, sekarang pertanyaan saya cuma sedikit, cuma 4 ya. Belajar apa kita hari ini? Betul, transaksi ya, jalan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagian mana yang paling menyenangkan pada materi atau pelajaran teman hari ini? Oh, ini data temennya. Ya, itu menyenangkan untuk kalian ya. Oke, lanjut, bagian mana yang sulit? Oke, kerja mandiri tadi ya. Jadi kerja kelompok tadi tidak terlalu sulit ya karena bisa bekerja bersama ya, diskusi sama-sama. Kalau bekerja berarti kerjakan tugas mandiri yang sulit karena sedikit ya. Oke, selanjutnya kira-kira solusi apa yang akan kalian lakukan menghadapi soal-soal yang sulit tadi? Apa yang kalian akan lakukan? Oke, belajar lagi ya. Oh ya, mohon materi lagi, mendengarkan penjelasan dari buku lebih baik lagi ya. Oke, itu tadi refleksi kita hari ini. Sekarang waktunya saya memberikan reward atau hadiah atau penghargaan kepada kelompok terbaik ya. Nah di sini saya kasih tahu dulu kelompok terbaik di sini saya lihat dari cara menulisnya, cara menulis
kerja kelompoknya ya. Kemudian kita lihat lagi keaktifan kelompoknya, teman-teman kelompoknya apakah ikut berpartisipasi dalam menjawab atau tidak ya. Nah, itu juga mengalir penilaian saya ya. Yang tadi ya, ada 2 kelompok yang menurut saya terbaik ya. Nah, tapi yang tidak terbaik itu sebenarnya kalian semua baik semua sebenarnya. Cuman yang saya lihat ada 2 yang tertangkap ya. Yang pertama adalah kelompok kerja keras. Ini hadiah dari saya. Ya, anggap ini bisa berarti bagi teman-temannya. Oke, terima kasih kelompok kerja keras. Oke, selanjutnya adalah kelompok smart. Ini timnya saya bagi-bagi ya, semoga memacu kalian untuk lebih semangat lagi, lebih belajar lagi ya. Oke, saya kembalikan dulu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar transformasi atau pemindahan atau pergeseran ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang transformasi geometri, tapi materinya berbeda, yaitu tentang rotasi atau perputaran ya. Jadi harapan saya setelah saya masuk nanti kalian sudah belajar tuh buka bukunya tentang rotasi seperti apa ya. Jadi ada bayangan tentang rotasi ya. Oke, itu pertemuan berikutnya tentang rotasi. Seperti biasa, kalau kita awalnya kita melakukan berdoa, kita juga mengakhiri dengan cara berdoa. Sekarang saya minta tema alian lagi. Oke, berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Nalia untuk doanya. Jadi harapan saya kalian semangat belajar ya, dan lakukan pergeseran ini, translasi ini, perpindahan ini dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik ya. Kemudian dari ilmu-ilmu yang kalian sudah tahu menjadi ilmu yang kalian harus tahu lebih banyak lagi ya. Karena masa depan kalian itu lebih panjang masa depannya kan. Habis ini SMP, SMA, kuliah, kerja dan lain-lain ya, bermasyarakat. Nah, jadi harapan saya kalian lakukan pergeseran ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sampai sini pertemuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kamu ya? Ya. Ibu. Pagi, Ibu. Pak Elias, kedengaran suara Ibu? Sudah, Bu, kedengaran, Bu. Aduh, info kedua aplikasi. Ya, baik. Oke, selamat pagi Pak Elias, selamat pagi Bu Ririn. Ya, Bu, pagi, Bu. Keluar ya? Ya. Jelas suara Ibu ya Pak Elias? Jelas, Bu. Ya. Baik, selamat Pak Elias, sudah sampai di tahap ini. Iya, Bu. Sudah selesai PPL 1. Yang bantu tadi siapa? Bu siapa? Yang bantu tadi Kak, Bu. Teman sekolah, Bu, di sekolah. Oh, teman sekolah. Iya. Nanti kalau ada editan untuk video itu di-cut karena dia kelihatan ada lewat di ada lewat di layar ya. Iya, Bu. Ibu maaf, ini sudah boleh saya stop record dulu ya, Bu ya. Proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik.